Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merdu suaranya para penghuni surga ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha maktubun fil Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan semoga panjang umur ya orang tua kita, ya pimpinan kita, ya pembimbing kita Pak Hanif yang baru tadi memberikan sambutan mewakili Ketua Umum. Tentu kita doakan semua kepada seluruh pengurus ya Bapak Ibu telah melegasikan masjid yang sangat historikal ini. Saya sudah tahu juga sedikit tentang sejarah Masjid Syuhada ini, punya kekuatan spiritual yang sangat dahsyat untuk proses pengislaman warga masyarakat Jogja. Karena islamisasi itu Bapak Ibu sekalian ongoing proses ya, berkelanjutan. Jadi lapis bawah, lapis kedua, ketiga, jadi semakin matang kita itu semakin islami. Jadi kalau seperti bawang kan Ibu ya, jangan kita menyangka bahwa aku sudah menemukan isinya, padahal di dalam kulit masih ada kulit ya kan, di dalam kulit masih ada kulitnya lagi, di dalam kulit masih ada kulit. Jangan pernah berhenti belajar, sebab jangan sampai kita sudah menganggap diri kita itu sudah sampai, padahal di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit, dan di atas langit masih ada langit. Maka itu Nabi juga mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan ya. Sekarang enggak ada ayunan lagi Bu ya. Sampai ke liang lahat. Dan kita harus terbuka. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke tanah Cina. Enggak ada orang Islam di Cina tuh pada waktu itu kan. Negeri yang paling jauh ukuran tanah Arab itu pada waktu Rasulullah hidup adalah negeri Cina. Dan ada sahabat yang wafat di Cina. Itu hebat itu Islam itu. Berjalan semua. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka itu para sahabat Nabi jarang yang meninggal di tempat kelahirannya. Ya. Jadi mereka semuanya syuhada. Nah, ini masih syuhada ini. Ya. Orang yang mati di tempat kelahirannya menyesal, berarti aku tidak berbuat sesuatu. Kita lihat Nabi lahir di mana lahirnya Nabi Bu? Di Mekah kan? Wafatnya di ya. Coba. Nanti kita nggak tahu di mana kita akan dijemput. Nah, kalau kita tempat lahirnya di situ, wafatnya di situ, besarnya di situ. Nah, padahal Al-Qur'an mengatakan fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Banyaklah kalian berjalan di muka permukaan bumi ini. Ya, disuruh kita belajar. Jadi kita diminta untuk menjadi spiritual traveler ya. Spiritual journey, perjalanan spiritual kemana-mana. Maka itu tadabbur alam, pergi kemana-mana Ibu. Itu penting itu. Bukan saja menghibur fisik kita, rekreasi kemana ya, ke luar kota, bukan. Rekreasi itu jiwa kita pun juga perlu
minta untuk takjub kepada alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan ke situ. Saya ingin dulu menyinggung sedikit ya. Ini temanya bagus sekali, membangkitkan kembali Masjid Syuhada sebagai pusat dakwah dan pendidikan yang mengedepankan pluralitas dan wasatiyah. Nah, ini enak nih. Masjid itu, Bu. Masjid itu dari akar kata bahasa Arab itu sajadah. Sajadah yasjudu, ya, sajidon masjidon. Apa artinya sajad? Sajadah yasjudu, menyungkurkan kepala kita, mahkota kita ini ke lantai. Jadi kepala mahkota, pusat kehormatan kita ini kan. Tapi itu kita tunduk dan bahkan jatuhkan ke lantai yang paling bawah. Itu namanya sajad. Tapi lain sajad, lain sujudon. Ya. Sama-sama akar katanya sajad. Ada yang namanya sajidon, orang yang sujud. Ya, sajid orang yang sujud. Ya. Ada masjidon, tempat sujud. Ada sujudon. Apa perbedaan antara sajad, sajid, dan sujud? Siapa yang bisa jawab, Bu? Sajad artinya kata benda kan, Bu? Kata benda. Sama dengan merokok, itu kata benda. Jangan ada yang merokok lah, sakit. Kemudian kalau sajidon artinya apa? Orang yang sujud, ya kan? Orangnya yang sujud itu apa ya istilahnya tuh? Sifatnya orang yang suka sujud itu disebut dengan sajidon. Sama dengan perokok. Ya, kalau merokok kata kerja, perokok itu, ya perokok itu sifatnya orang itu suka merokok gitu kan, perokok ya kan, Bu? Ya. Kalau sujudon, begitu seringnya dia sujud, sudah menjadi kata benda. Sujud, orang yang betul-betul menyatu dengan sujud itu sendiri. Ya, sama dengan tadi merokok, perokok, pokoknya kemana-mana orang itu pergi bawa udang garam, langganannya itu. Akhirnya dia sudah menjadi rokok. Udah 20 tahun ngopi, itu pecandu kopi kan. Jadi kalau minum kopi itu kata kerja. Wah, kalau sudah pengopi itu sudah 20 tahun tuh. Tapi kalau sudah kopi, udah menjadi kopi itu. Rokok datang, gudang garam datang. Jadi kalau orang disebutkan sujud, itu saking jiwanya selalu sujud, ya, perhatiannya selalu terpana kepada Allah, selalu menundukkan diri, itu namanya sujud. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sujud, isi kepalanya itu ingat dapurnya apa ya, dimasak anak-anak saya nanti makan apa ini, ya, itu bukan sujud, itu hanya sajad. Nanti bisa disebut sujud, ya, kalau totalitas diri kita ini akalnya sujud, ya, jiwanya sujud, badannya pun juga sujud, kalbunya sujud kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan sujudon. Kalau kepalanya sujud, pikirannya ke mall, itu sajad. Nah, saya ingin tanya, Bu, selama ini lebih banyak sajad atau sujud? Jujur, Bu, ya. Selama ini ibu-ibu, bapak-bapak ya, lebih banyak sajad atau sujud? Lantas doanya nggak dikabul-kabulkan. Yo, kok Tuhan nggak pernah mengabulkan doa saya? Ya, emang diperintahkan sujud. Apa kata Quran? Wasjud waqtarib, sujudlah kalian dan dekatkanlah kepadaku dirimu itu. Nah, kalau kita sujud formalitas, Allahu Akbar kayak ayam matok itu kan, makanan itu bukan sujud.
Itu namanya sajad. Nah sekarang Bu, kita harus hijrah nih. Bagaimana mengganti sajad menjadi sujud. Ya, tapi biasa antaranya itu sajid ya. Kalau sajid itu masih sifatnya. Ya. Tapi kalau sudah menjadi inherent, menjadi kata benda, itu sudah rokok itu, bukan lagi perokok itu. Bukan merokok, bukan perokok, sudah rokok dia. Bukan lagi orang yang sajad, bukan sajid, tapi sujudon. Nah, apakah sudah menjadi sujud atau masih orang yang sujud? Sajad ya. Nah itu. Sebetulnya Ibu Bapak, tujuan pembangunan masjid itu untuk melahirkan sajid. Lebih penting membangun sajid orang sujud daripada masjid. Masjid itu tempat untuk memfasilitasi orang sujud. Tanpa masjid kita bisa sujud kan? Al-ardu masjidun kata Rasulullah. Permukaan bumi ini adalah masjid. Perahunya nelayan itu masjidnya mereka. Pematang sawahnya petani itu masjidnya mereka. Ya, gubuknya, ya, tukang kebun itu masjidnya mereka. Rumah kita pun juga adalah masjid. Jadi dimanapun kita di kolom bumi ini, kolom langit ini, itu pasti adalah masjid. Tapi untuk apa kita membangun masjid? Nah, untuk menciptakan sujudon. Nah, kalau kita enak manas, sujud di pematang sawah, di atas perahu, atau di gubuk, atau di tanah lapang, atau di masjid. Di masjid. Jadi masjid ini diciptakan untuk lebih mempercepat proses terwujudnya sujudon. Dengan demikian, penting nggak masjid Bu? Penting banget. Nah kalau ada orang sukanya, maka itu Ibu ya, kalau nanti pulang ke rumah, permanenkan tempat sujudnya. Ada orang mungkin karena rumahnya kecil ya, sholat subuhnya di samping ranjang, sholat zuhurnya geser kursi tamu, sholat asarnya ya mungkin di dapur gitu. Jangan suka ganti-ganti tempat sujud. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah tidak suka ganti-ganti peralatan ibadah. Kalau kita sudah bersahabat dengan sajadah, udahlah. Diganti oleh, ada orang kan kalau sudah hadiah lebaran atau ada takziahan, kadang-kadang dikasih sajadah, sampai numpuk itu sajadah di rumah kan, ganti-ganti. Nah kita diajari oleh Rasulullah SAW, jangan suka ganti-ganti peralatan. Sebab apa? Kata Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Semua ini bertasbih kepada Allah. Cuma kalian yang tidak bisa memahami tasbihnya. Ya. Jadi kalau kita sudah langganan, sudah bersahabat dengan kursi ini misalnya ya, kursi baca saya ini, mimbarnya Rasulullah, ya. Ada seorang ibu, ini hebat ibu loh Bapak. Ya Rasulullah, boleh nggak saya gantikan mimbar? Masa mimbar batang kurma, pelapa kurma, kumuh banget. Umat Islam sekarang sudah gede loh ya Rasulullah. Boleh nggak saya gantikan? Kebetulan budak saya itu tukang kayu. Kata Rasulullah, boleh. Boleh. Menjelang salat Jumat, beberapa hari kemudian ya, menjelang salat Jumat, sudah penuh. Jamaah sudah penuh di masjid Nabi. Datanglah dua budak itu menggendong mimbar baru terbuat dari kayu. Bukan main senangnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu suka mengapresiasi sebuah temuan-temuan baru. Nabi beranjak di tempat duduknya, dibisikin Rasulullah itu ada mimbar baru. Wah, Rasulullah hebat ya. Terima kasih ibu menghibahkan mimbar. Nabi minta bongkar mimbar ini. Ada mimbar kita nggak di sini? Ya, bongkar mimbar ini. Karena sudah tua kan, ini ada mimbar lebih bagus. Alangkah kagetnya sahabat.
ada suara isak tangis di sudut-sudut tempat pengonggokan bekas mimbar itu. Nabi berdiri. Kalian kaget kan? Mendengarkan nggak suara-suara isak tangis? Iya Rasulullah, kayak suara bayi, tapi di situ nggak ada orang. Kalian tahu, yang menangis yang Anda dengar itu mimbar bekas itu. Masih ingin aku duduki menyampaikan khutbah, menyampaikan wahyu, tapi sudah harus diganti oleh mimbar baru. Lalu Rasulullah menghampiri bekas mimbar itu kan, wahai sahabatku, apa yang aku inginkan? Mau nggak aku tanam di pinggir kali? Aku doakan, insya Allah kamu akan hidup kembali. Atau kamu nanti akan hidup di surga, buahmu akan dinikmati oleh para penghuni surga. Nah, itu pertanyaan Nabi. Sahabat berdiri, mungkin agak jauh nggak didengar bisik-bisik jawabannya. Berdiri seorang sahabat, ya Rasulullah, jawabannya apa? Dia memilih untuk memberi makan penghuni surga. Jawaban bekas mimbar itu hadis loh Bu. Ini hadisnya hadis sahih. Setelah salat Jumat digunakan mimbar baru itu. Setelah salat Jumat, sahabat yang berdiri bertanya tadi itu menggendong bekas mimbar itu. Ini bukan mimbar biasa. Ini bercakap-cakap dengan Nabi, dan ini penghuni surga. Di depan Rasulullah dia angkat itu bekas mimbar itu pulang ke rumahnya. Dalam riwayat hadis itu disebutkan nanti dibuang setelah hancur betul-betul. Jadi ini pelajaran buat kita ya, bahwa memelihara barang antik itu bukan bid'ah. Kalau bid'ah tentu ditegur oleh Rasulullah, "Hei, ngapain sih? Bongkar aja di tempat sampah, bakar tuh." Nabi tersenyumnya, "Iya, ini bukan mimbar biasa Rasulullah. Ini bisa bercakap dengan engkau." Dibawa pulang ke rumahnya. Ya. Nabi itu begitu cintanya sesuatu, kalau dia sudah langganan ya, sisirnya pun dikasih nama tuh. Tidak suka ganti-ganti sisir tuh. Cerminnya pun dikasih nama, ada hadisnya semua ini ya. Pedangnya dikasih nama. Ya. Untanya dikasih nama, 2 ekor tuh. Kudanya pun juga dikasih nama. Ketika untanya akan diganti dengan unta yang lebih muda, nangis unta dan kedua ekor kuda itu dan unta itu. Kata Nabi, sahabat lihat unta dan kuda itu nangis, masih ingin aku duduki keliling berdakwah, tapi harus digantikan dengan unta yang lebih muda. Jadi tidak ada benda mati. Tidak ada benda yang tidak berzikir, bertasbih. Semuanya adalah hamba Allah, bukan cuma kita hamba Allah kan? Ya. Maka itu silaturahim Ibu penting sekali. Silaturahim itu bukan hanya untuk antara sesama kita umat Islam, umat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, apapun warga negaranya, asal melihat orang muliakan. Walaqad karramna, bukan dikatakan walaqad faddalna. Kalau faddala itu memuliakan secara manusiawi, tapi kalau karrama mensakralkan orang itu. Maka itu kalau ada mayat yang hanyut di sebuah sungai, sekalipun mayat itu agama lain, ada salibnya misalnya, tidak ada yang mendamparkan, seluruh masyarakat di pinggir sungai itu berdosa massal. Ya. Kalau ada mayat di satu kampung, tidak ada yang menguburkan, lalu dimakan binatang buas, maka seluruh warga kampung itu berdosa. Al-mayyitu haqqullah, mayat itu haknya Allah. Jadi hak asasi manusia itu dalam Islam bukan hanya hak asasinya orang hidup. Yang lain kalau PBB, agama lain, hak asasinya orang hidup aja. Dalam Islam, mematahkan tulang rusuk mayat sama dosanya mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Menginjak-injak kuburan di perutnya, ini kan kuburan nih. Biasakan ibu-ibu nginjak kuburan itu. Kata Rasulullah dalam Riyadhus Shalihin itu, sama sakitnya ketika kita injak perutnya orang hidup. Etika ziarah kubur itu jangan nginjak-nginjak makam.
hak asasi itu bukan hanya untuk orang hidup, tapi juga orang yang sudah wafat. Hebat sekali Islam. Iya. Itu satu contoh, Bu. Nah, kita kembali ke masjid nih. Jadi masjid tempat sujud. Ya. Apa itu masjid, Bu? Tempat sujud, ya kan? Dari akar kata sajadah, yasjudu sujudun. Kalau kita sujud, yang harus sujud itu bukan hanya kepala, kan, Bu? Tapi keseluruhan anggota badan kita, termasuk unsur-unsur kedalaman diri kita. Dalam diri kita itu kan ada akal di sini, kan, Bu, ya. Akal pikiran ini pun juga harus sujud. Kalbu juga ada, kan, Bu. Jadi kalbu itu apa itu? Kalbu itu berputar-putar, kalbun berotasi. Ya, maka itu ada doa Nabi, kan, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa la ta'atik. Ya Allah, tangguhkanlah pendirian kami untuk taat dan kepada agamamu. Karena kalbu itu berputar. Kalau panahnya larinya ke atas, menancapnya ke atas, itu larinya ke zauq. Zauq itu adalah spiritual, rohani. Ya. Inilah yang disebut dengan celestial. Yang indah, yang agung, yang pokoknya yang jalalah, yang hebat. Tapi kalau panahannya lari ke bawah, ke as-sudur, karena kalbu di sini, di atas sini ada zauq, di bawah sini ada sudur namanya. Sudur itulah yang berbicara tentang perut. Apa isinya perut? Itu selera makan. Ya kan, Bu? Apa di bawah perut? Itu hasrat jenis kelamin. Maka itu kalau kalbu kita itu menengadah ke bawah, ke as-sudur, itu didikte oleh hawa nafsu. Tapi kalau panahannya lari ke atas, itu masuk ke wilayahnya zauq, itulah yang spiritual, itulah yang rohani. Nah, kita ingin arahkan panah itu ke atas, maka insya Allah kita akan menembus zauq. Di situ kita akan bicara tentang rohani spiritual yang agung tuh. Jangan putar. Wah, kalau mutar itu malam Jumat baca Yasin. Waduh, licin tuh, nggak bisa ditangkap iblis. Tapi giliran malam Minggu, wah, ya, ditangkap lagi oleh iblis itu ya. Nah, kita itu seperti itu. Maka itu kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jalan lurus itu, Ibu, Bapak, seperti benang atau tali. Tali itu sudah diukur Tuhan, dari ujung ke ujung itu sampai ke situ mungkin berapa meter? 20 meter ya. Kalau tali itu dipanjangkan lurus ke sana, itu pasti dapat ujung ke ujung. Dunia surga gitu kan. Tapi kalau tali itu naik turun, naik turun, naik turun, sampai nggak ujungnya ke ujung sana? Sampai nggak? Nggak sampai. Kalau dibengkok-bengkokkan begini, sampai nggak ke ujung? Yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, panjangkanlah taliku sampai ke surga di sana. Kenapa? Karena itulah an'amta alaihim, pasti akan nikmat itu sampai ke surga, kan? Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang fluktuatif, turun naik. Waladhalin, atau jalannya orang yang zigzag begini. Nggak mungkin sampai ke surga, talinya habis. Nah, kenapa habis? Ya, fluktuatif. Apa itu fluktuatif? Turun naik kabalnya itu kan gini, Bu. Kalau diuji kemewahan, dia mabuk, dia di atas tuh, lupa diri. Begitu diuji penderitaan, menjerit, dia di bawah. Jadi hidupnya seperti itu. Kena musibah, lari ke bawah. Diberikan keberuntungan, mabuk di atas. Jadi kerjanya apa? Mabuk, menjerit, mabuk, menjerit. Talinya jangan nggak sampai ke ujung, kan? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus agar jembatan kami sampai ke surga. Ghairil maghdub, bukan jalannya fluktuatif atau bukan jalannya orang zigzag.
Hati-hatilah Bu, ini dekat pemilu nih. Begitu dia ke bapak saya memang sejak dulu memang di partai ini. Begitu dia ke tempat yang lain, saya sih beda dengan bapak saya. Kita kan berhak, iya. Di mana sekarang? Oh, saya kan dengan bapak. Dia ke tempat yang lain. Wah, saya sudah berkeringat ini. Cari apa dia ke sana ke sini? Jadi kabelnya itu begini zigzag. Dia ke A menjadi A, dia ke B menjadi B. Orang nggak punya pendirian, itu adalah al-maghdub, itu ad-dhalin. Nah, coba apalagi kalau double-double. Talinya dipakai turun naik, dipakai zigzag, nggak sampai pertengahan tuh. Kalau talinya nggak sampai ke surga, dibawa sini apa? Neraka. Nikmat nggak neraka? Ya nikmat yang mana? Di situ surganya. Kalau ingin menikmati surga, panjangkan talinya sampai ke situ. Ini yang disebut dengan siratal mustaqim. Pasti nikmat siratal ladzina an'amta alaihim. Maka itu doa yang paling tinggi nilainya, ummud doa ialah ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita sudah dikabulkan doanya ihdinas siratal mustaqim, sebetulnya tidak perlu berdoa lagi. Kalau Allah memberikan petunjuk, tali kita sampai ke surga, mau minta apa lagi? Yang lainnya itu sunat aja. Maka itu setiap rakaat itu ada surah Al-Fatihah. Intinya surah Al-Fatihah itu yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya itu amin. Apa artinya amin, Bu? Dari akar kata amanah, aman. Mukmin orang yang merasa aman. Kenapa dia merasa aman? Karena dia beriman. Iman itu percaya. Ya. Kenapa dia aman? Karena dia amanah. Jadi orang yang beriman itu amanah. Orang yang amanah itu pasti aman. Tapi kalau orangnya tidak amanah, aman enggak? Enggak. Pinjam uang kemana-mana tapi enggak pernah dibayar, amanah enggak? Enggak tenang tuh. Tapi kalau enggak ada utang, kalau ada utang sedikit enggak bisa tidur, aku bayar deh, aman enggak? Kenapa aman? Amanah. Kenapa bayar utang? Karena ada iman, keyakinan. Aman, mukmin, iman, amanah, amin. Waduh, enak kan, Bu? Hebat kan? Nah, kembali lagi ke masjid. Jadi yang harus sujud itu otak, pikiran. Ya. Pikiran yang tidak pernah sujud itu hanya iqra, baca, belajar, pinter, ilmuwan dia. Tapi bahaya, Ibu, kalau nggak pernah sujud. Ya, hanya iqra tapi tidak pernah bismi rabbik. Padahal ayat yang paling pertama Allah turunkan iqra bismi rabbik. Apa artinya iqra? Bacalah. Bismi rabbik dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra tanpa bismi rabbik itu akan melahirkan monster. Ilmuwan tidak ada agamanya, tidak ada bismi rabbiknya, itu monster. Bahaya tuh, Ibu. Kalau orang pintar tapi tidak ada imannya, jembatan mestinya dipakai 50 tahun sesuai dengan budget anggarannya, itu belum diresmikan, patah jembatannya. Kenapa? Mestinya campuran semennya itu 5 sak, pasirnya itu ya 5, tapi semennya cuma 2 sak. Baru sedikit goyang, roboh jembatannya. Padahal arsiteknya insinyur, otaknya insinyur, tapi nipu, nggak jujur. Hanya ada iqra, bagus kelihatan dari luar polesannya, tapi nggak punya bismi rabbik, roboh jembatan itu. Nah, karena rusaknya bangsa kita itu, ahli iqra'nya banyak, tapi bismi rabbiknya yang kurang. Nah, karena itu kita perlu di masjid inilah kita melahirkan orang-orang yang berkualitas iqra' bismi rabbik. Jangan hanya berkualitas bismi rabbik. Bismi rabbik melulu tidak ada iqra'nya, itu lumpuh.
Atau Iqra melulu, tapi nggak ada bismillahirrahmanirrahimnya, rusak. Nah, di sini kita punya anak-anak kan, ada sekolah kan di sini Pak, sampai tingkat. Ya, anak ini kita nanti kadar bangsa ini. Anak-anak di sini nanti kadar umat kita ini. Anak yang lahir di sekolah masjid itu akan lahir anak Iqra bismillahirrahmanirrahim. Anak yang lahir di sekolah biasa itu anak Iqra. Ya. Tapi kita tidak ingin hanya anak bismillahirrahmanirrahim aja, dua-duanya. Supaya nanti Nabi kan perintahnya seperti itu dari Al-Quran. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang harus sujud itu kepala, supaya sujud itu nanti akan Iqra bismillahirrahmanirrahim. Hati kita pun juga harus sujud. Saya tanya Ibu, tempatnya akal itu di mana? Tempat akal di mana? Kepala. Kepala itu badan kan? Tempatnya hati itu di mana? Di hati. Ya. Jiwa, kalbu di dalam kan. Di mana mereka sujud? Di dalam badan kan? Bahasa Arabnya tempat sujud apa? Bahasa Arabnya tempat sujud apa tadi? Masjid. Masjid tempat sujud. Ya. Di mana tempat sujudnya akal? Di badan kan? Di mana tempat sujudnya kalbu? Di badan kan? Di mana tempat sujudnya jiwa? Di badan. Bahasa Arabnya tempat sujud apa? Masjid. Berarti badan kita apa? Masjid kan? Masjidnya siapa? Masjidnya jiwa, masjidnya akal, masjidnya rohani kita kan. Benar nggak itu? Tempat sujud kan? Kalau badan kita kotor, sah salat kita nggak? Nah, wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaiannya. Ibu melihat otak nggak? Melihat jiwa nggak? Di mana tempatnya? Jadi badan ini casingnya otak ya kan? Casing itu bungkus handphone itu ya, casing. Berarti badan kita ini apa? Bungkusnya rohani, bungkusnya akal, bungkusnya jiwa. Berarti badan kita ini juga adalah pakaiannya kan? Pakaiannya roh, pakaiannya otak. Benar nggak? Iya. Kalau telanjang, berarti tanpa baju. Bagaimana tuh akal pikiran itu tanpa baju? Terurai di situ kan, terburai lah gitu. Maka itu casingnya handphone itu kan kalau dipelihara cantik ya Bu ya, enak dipegang tuh. Nah, jadi badan kita itu fungsinya apa? Tempat sujudnya organ tubuh bagian dalam. Badan kita itu juga adalah casingnya rohani bagian dalam. Bahkan badan kita ini juga adalah bajunya organ tubuh kita paling dalam itu. Kalau nggak ada kulit, tumpah darah kan? Iya. Berarti badan itu apa fungsinya? Badan ini sebagai masjid, badan ini juga sebagai baju, badan ini sebagai casing. Maka itu ada ayatnya kan? Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaiannya. Kalau ibu mencuci pakaian pakai apa? Deterjen kan, sabun kan. Sesudah ayat itu apa? Ya. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Artinya apa? Jauhi dosa kan? Kenapa enggak pakai sabun di situ? Ya. Jadi badan yang harus dibersihkan itu atau pakaian yang harus dibersihkan itu apakah baju atau badan? Membersihkan baju pakai apa? Sabun. Membersihkan badan ini jauhi dosa. Ya. Bisa nggak bersih baju ini dengan cara menjauhi dosa? Enggak, pakai sabun. Berarti kalau membersihkan diri kita itu pakai apa? Jauhi dosa.
Wala tamnun tastaktsir, jangan memberi karena ada maunya. Nah, ini sedikit saya akan jelaskan karena masjid itu cakupannya luas loh, Bu. Ya. Kalau ada najis di tempat salat itu sah salat kita enggak? Karena yang harus bersih apa? Tempat salat, pakaian salat, badan kita yang salat, ya kan? Maka itu at-taharatu minal iman, kebersihan, kesucian itu separuh dari iman. Nah, orang muslim itu atau muslimah harus bersih. Tidak bisa disebut seorang itu muslim atau muslimah kalau jorok. Bagaimana bisa salatnya diterima kalau badannya kotor? Nah, yang harus bersih itu bukan hanya baju, tapi badan juga harus bersih. Kita lihat masjid kita kan bersih kan tuh, enak tuh, khusyuk tuh. Coba kalau masjid syuhadanya tuh kumuh, bau, panas, bisa khusyuk enggak? Enggak. Nah, ini selain namanya enak, syuhada, apa artinya syuhada? Siapa yang tahu? Dari akar kata syahidah, saksi. Ya. Syahidon, orang yang menyaksikan. Ya. Syuhudon, ya. Apa itu syuhud? Yang penyaksiannya secara mendalam. Masyhudon, yang disaksikan. Ya. Syuhadaon, ya, sifat orang yang berprofesi untuk senantiasa berjuang, menunjukkan, mempersaksikan dirinya kepada Allah, aku adalah orang baik. Makanya itu masjid ini sebagai saksi bahwa di sekitar sini ada orang baiknya Allah. Siapa itu? Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Enak kan syuhada itu. Nama itu doa. Mau salat di mana? Di mana? Mau syuhada? Oh iya, mau. Kenapa kalau kita sebut syuhada langsung kita tertarik? Karena namanya saja syuhada. Di situ kita akan datang menyaksikan Tuhan. Waduh, asyik kan. Kembali lagi ke masjid. Masjidnya Rasulullah SAW itu hanya 20% dipakai untuk salat, ibadah mahdoh. 80% itu dipakai untuk pemberdayaan umat. Nah, masjidnya Rasulullah apa fungsinya, Ibu? Berfungsi sebagai rumah sakit. Hampir setiap hari Rasulullah pergi berperang, habis kan diserang. Jadi Nabi berperang itu bukan menyerang, tapi mempertahankan diri, to protection, ya. Jadi bukan menyerang, bukan attack, tapi to protect, ya. Nah, kalau ada yang korban dalam perang itu dijahit di masjid, berarti masjidnya Nabi itu berfungsi sebagai rumah sakit, mustashfa. Hebat kan? Masjid Nabi itu juga berfungsi sebagai rumah tahanan, penjara. Korban tawanan perang Badar. Ya, maaf, boleh saya minum dulu? Perang yang amat dahsyat Rasulullah itu perang Badar. Tidak pernah Rasulullah itu berdoa sampai setengah teriak kelihatan ketiaknya kecuali di perang Badar. Ya Allah, kalau kami kalah dalam perang Badar ini, musnahlah sudah agamamu dan kami semua. Kenapa perang Badar? Bersekutu seluruh etnik yang ada di sekitar Mekah Madinah itu untuk menghabiskan Islam dan umat Islam. Hancurkan Islam semuanya, pengganggu. Ya, pasukan elit semua berbagai negara datang mengepung pasukan minoritasnya Rasulullah. Begitu hebatnya perang ini, yang memimpin peperangan itu bukan panglima angkatan perang, tapi rajanya langsung ikut. Bahkan ikut permaisurinya pun juga pakai keme-keme elit itu. Anaknya, bininya, ya, permaisuri raja-raja itu ikut meresmikan penghapusan Islam dan umat Islam di muka bumi. Nabi dan pasukannya terkurung di sebuah padang pasir itu. Dalam keadaan terkurung seperti itu berdoa, ya Allah, kalau kami kalah gimana nasib Islam? Udah siap tuh pedang-pedang mengkilap untuk menebas lehernya orang Islam.
Mumpung belum banyak umat Islam, tebas semua lehernya, udah selesai, nggak ada yang merepotkan kita. Begitu selesai Rasulullah berdoa, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ya. Setelah gelap, muncul angin puting beliung, muter itu, menerbangkan kemah-kemahnya pasukan-pasukan elit itu. Bahkan dalam riwayat, kuda pun terbang, Bapak. Pelepah korman itu, pelepah korma berterbangan, kena leher musuh, lehernya putus. Aneh itu angin itu. Pelepah korma berterbangan kemana-mana di sekitar musuh, kena dadanya terbelah. Pada saat yang bersamaan, tentara dari langit berjubah putih, junudan lam tarawha itu dalam Quran ada kan. Maka seluruh pasukan-pasukan elit yang akan menghabiskan Rasulullah itu nyalinya cut. Sebagian diterbangkan angin, sebagian terpatah-patahkan dengan pelepah korma. Angkat tangan mereka. Anehnya angin itu tidak kena dengan pasukan Rasulullah. Dirantailah satu persatu di masjid. Nabi rapat. Wahai sahabatku, kata Nabi, beri masukan, diapakan tawanan perang ini? Instruksi Rasulullah, kata Abu Bakar, ya Umar, selesaikan secara adat. Tawanan perang secara adat itu laki-lakinya dibunuh, perempuannya diperbudak. Instruksi Rasulullah, kata Abu Bakar, saya tidak setuju pendapatnya Umar ya Rasulullah. Ini bukan orang sembarangan, ini menteri-menteri ikut juga nih. Orang pintar, bahkan raja. Tukang rias pengantin, tukang rias permaisuri juga datang, ditangkap. Apa usulan Anda, Abu Bakar? Bagaimana kalau orang pintar, orang hebat ini dipakai untuk memberdayakan masyarakat Madinah? Saya setuju pendapatnya Abu Bakar. Maka tukang rias putri raja permaisuri itu suruh bebaskan, panggil anak-anak gadis-gadis Madinah itu 20 orang per tukang rias, ajari tukang rias pengantin, salon lah sekarang ini, salon kecantikan kan. Siapa yang berminat untuk membangun tukang bikin senjata canggih, ambil tuh, ada tuh yang ahli bikin senjata canggih. Kamu didik masyarakat Madinah bikin senjata canggih. Ya. Siapa ahli bahasa sama kulit, dibebaskan. Masya Allah, dalam tempo 3 tahun tawanan perang ini mampu memberdayakan masyarakat Madinah pada waktu itu. Tidak ada satupun yang dibunuh. Mereka masuk Islam. Ya Allah, ada hikmahnya kita mau membunuh Nabi, kita menjadi hidup. Mereka semuanya masuk Islam tanpa ada paksaan. Itu. Di mana mereka dipenjara, dirantai di masjid. Jadi masjid Nabi berfungsi sebagai penjara. Masjid Nabi juga berfungsi sebagai kantor pengadilan. Seluruh persoalan pidana, perdata, ya, ahwal syasyiyah, perceraian, kewarisan, semua diselesaikan di masjid. Jadi hakimnya di masjid pasti jujur, nggak ada korupsi. Jadi masjid Nabi sebagai balai pengadilan. Masjid Nabi itu juga dipakai sebagai latihan perang-perangan, latihan bela diri. Bisa kebayang nggak Bapak Bu, kalau masjid ini dipakai latihan karate? Wah, ini merusak citra masjid. Masa masjid dipakai karate? Masjidnya Nabi hampir setiap hari dipakai latihan karate, karena setiap hari akan berperang. Latihan perang-perang itu dilakukan di masjid, karena kalau di halaman masjid rahasia bocor kepada musuh. Jadi masjid itu bisa dipakai macam-macam, bukan hanya dipakai salat. Masjidnya Nabi itu tempat melaksanakan walimah, perkawinan. Mubazir masjid ini hanya dipakai salat, di tengah jantung kota Jogja lagi kan. Pakai pengantin lah di sini bisa. Kalau nggak mau pakai bela diri itu memang masih banyak lapangan kan. Apalagi di sini kan nggak ada musuh yang harus disembunyikan strateginya kan. Nah, masjidnya Nabi ini semua yang saya ceritakan ini dari riwayat hadisnya. Ya, masjid Rasulullah itu juga dipakai sebagai tempat pertunjukan seni. Ini menarik nih. Masyarakat Jogja kan seniman nih, budayawan hebat tuh. Belajarlah seni
kepada Jogja. Anak-anak seniman Indonesia itu kan pada umumnya dari Yogyakarta atau di Bali. Kebanggaan kita itu. Ya. Coba kita lihat Kolong Malioboro, semua ada, tidak kita temukan di pulau-pulau lain di Republik ini. Kreativitasnya, seniman itu penting. Artis-artis Jogja itu banyak. Dan seni itu sunnatullah dan sangat disukai oleh Rasulullah. Setiap tahun Rasulullah mengundang artis datang bernyanyi di masjid, lengkap dengan alatnya. Coba lihat dalam Sahih Bukhari Muslim, ada satu bab tersendiri tentang penampilan seni. Seniman Habasyah, kayak kalau di Mekah, di Madinah itu Jogjanya Madinah lah. Ya, kita kalau ada acara-acara nasional itu panggil seniman-seniman Yogyakarta datang ke Jakarta. Kemudian juga ada yang mau dibangun artistik bangunan itu banyak pemenangnya dari Jogja. Jadi kota seni itu kota yang berperasaan halus. Ya. Apa kata Imam Ghazali? Orang yang tidak memiliki rasa seni dikhawatirkan hatinya gersang. Ya. Jadi kalau orang tidak punya rasa seni dalam hatinya, itu susah untuk menjadi pencinta sejati, termasuk mencintai Allah. Karena itu kalau ingin menjadi pencinta sejati terhadap Tuhan, seni harus hidup di dalam hatinya. Maka itu para sufi itu akrab dengan seni. Jalaluddin Rumi mencintai seni, bahkan gerak. Alat-alat seni pun juga dipelihara tuh. Ya, serulingnya terkenal tuh. Jalaluddin Rumi kan. Ya. Ada filosofinya. Kalau ada ampasnya bambu itu bisa nggak mengeluarkan bunyi nyaring? Nggak bisa kan? Itu ilustrasi. Kalau ada kotorannya hati ini, bisa nggak mendaki ke langit mengeluarkan bunyi? Nggak bisa. Tiup serulingnya. Seruling itu penting untuk menyuarakan rasa cinta ini kepada Tuhan. Begitu ditiup serulingnya, seolah-olah seruling itu menyuarakan batinnya. Ya Allah, dengarkanlah jeritan kerinduanku terhadapmu ya Allah. Meliuk-liuk seruling itu kan. Bahkan tidak cukup dengan itu, dia berputar, bergerak. Kedua tangannya menengadah ke atas. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Kemudian tangan kirinya menengadah ke bawah, memberi. Jadi gini, baru berputar searah, orang bertawaf. Ya. Apa maknanya tuh? Fa'inama tuwallu fasamu wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, engkau akan hanya menjumpai wajah Tuhan. Nah, itu kalau orang sudah sampai tingkat ma'rifah, apapun yang dilihat itu wajah Tuhan. Selama kita hanya menyaksikan pohon itu hanya pohon, berarti ma'rifah kita itu masih dangkal. Tapi kalau kita sudah mampu menyaksikan bahwa ya Allah, ternyata aku baru sadar bahwa Engkau yang menampilkan diri sebagai pohon. Asmaul Husna semuanya kan yang kita lihat kan itu. Begitu melihat langit yang sangat tinggi, ya Allah, aku menyaksikan sifatmu yang maha tinggi. Begitu melihat hamparan laut, samudra tak berujung, ya Allah, aku menyaksikan sifatmu yang maha luas. Begitu melihat gunung Merapi besar sekali, ya Allah, aku melihat kebesaranmu melalui gunung. Begitu pegang besi, ya Allah, aku menyaksikan kekerasanmu, maha kuatmu ya Allah. Begitu menyentuh air, ya Allah, aku menyaksikan kelembutanmu. Begitu menyaksikan kembang yang cantik, ya Allah, aku menyaksikan jamaliyahmu maha indah. Apapun yang kita lihat ini adalah Asmaul Husna. Diri kita juga adalah Asmaul Husna. Kalau orang sudah sampai pemahaman keagamanya seperti ini, nggak boleh marah lagi, nggak pernah mau marah. Kenapa? Dia menyaksikan semua ini adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu ibu saya ingin tanya, siapa orang yang paling beriman dalam Al-Quran sampai dikatakan oleh Allah itu contoh orang yang paling beriman? Siapa ibu? Maaf nih, contoh orang yang paling beriman dalam Al-Quran malah perempuan. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu, dan kami menunjukkan sebuah contoh di dalam Al-Quran yang paling beriman itu ya. Ini kata Allah ya. Siapa orang yang paling beriman dalam Al-Quran? Perempuan. Siapa itu?
paling dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran? Siapa? Siapa, Bu? Siti Khadijah. Enggak ada nama Siti Khadijah dalam Quran. Siapa? Maryam. Bukan. Aisyah. Enggak. Ya? Iya. Siapa, Bu? Siti? Siti? Siti Aisyah. Enggak ada ayatnya dalam Quran Siti Aisyah. Siapa? Aisyah? Enggak. Maryam? Bukan. Ayat siapa? Nama yang paling dipuji Allah dalam Al-Quran, paling beriman siapa? Yuk. Perempuan, bukan laki-laki. Ya? Enggak. Saya bacakan ayatnya. Ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, istrinya Fir'aun. Siti Asia. Jadi kalau mau menjadi istri yang paling dicintai Allah, harus cari Fir'aun, begitu. Gimana maksudnya nih? Apa rahasianya Siti Asia? Kok kenapa begitu dipuji dalam Al-Quran? Ya. Siapa istri, siapa perempuan yang paling jelek di dalam Al-Quran? Ayo. Siapa, Bu? Istrinya siapa? Iya, bagus. Selain istrinya Abu Lahab kan, wa imra'atu hammalatal hatab, ya kan? Nah, ada lagi yang paling, itu tidak dijadikan contoh, tapi contoh yang paling jelek perempuan dalam Al-Quran itu siapa? Siapa, Bu? Ya? Ya, ada ayatnya saya bacakan. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhun wa imra'atan Lut. Perempuan yang paling jelek dalam Quran istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Sedangkan yang paling baik siapa tadi? Istrinya Fir'aun. Apa rahasianya? Kenapa Siti Asia dipuji oleh Al-Quran, dipuji oleh Allah? Siapa yang tahu, Ibu? Istri Nabi kok paling jelek, tapi yang paling baik istrinya Fir'aun. Kebalik, ya kan? Menjaga suaminya. Ya. Mau nggak kawin dengan Fir'aun? Amit-amit. Ya. Bayangkan Fir'aun, sadisnya bukan main. Fir'aun, kata tukang ahli nujumnya, orang yang akan menggantikan yang mulia sekarang dalam kandungan, bunuh semua perempuan hamil. Sadis banget. Bergelimpangan mayat hamil. Bagaimana? Lolos Bapak. Sekarang sudah jadi bayi, bunuh semua bayi-bayi yang ada seluruh dunia, mati bergelimpangan bayi-bayi. Ya. Mau nggak jadi istrinya orang kayak gini? Coba bayangin. Siapa yang tahu mengapa Allah memuji istrinya Siti Asia? Ya. Mau nggak menjadi orang yang dipuji seperti Siti Asia? Nah, kalau mau, biasanya prestasi yang paling tinggi itu syarat mencapainya itu berat atau ringan? Berat. Mau nggak saya sebutkan rahasianya apa, Ibu? Mau? Mau nggak meniru nanti itu kalau saya sampaikan? Insya Allah ya. Ya. Rahasianya mengapa Allah memuji istrinya Fir'aun? Karena Siti Asia ini sudah tidak membedakan antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Siapa yang merawat membesarkan Nabi Musa? Siti Asia kan? Siapa yang merawat Fir'aun? Siti Asia.
Jadi ketika orang itu sudah tidak membedakan lagi yang buruk dan yang baik, penderitaan dan kenikmatan semuanya sama, ya. Jadi kalau orang itu mengenal Allah dan yakin bahwa semua kejadian itu dari Allah dan segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti baik, masih ada nggak orang jelek? Iya kan? Saya ingin tanya Ibu, ciptaan apa namanya? Nama-nama Allah itu kan berhadapan-hadapan ya, berpasang-pasangan. Salah satu nama Allah yang Ibu hafal itu adalah Al-Hayy, artinya apa? Maha hidup. Lawannya apa? Al-Mumit, ya kan? Nah, nama Allah Ad-Dhahir, Maha Dhahir. Lawannya Maha Batin. Ya, ada yang maha tinggi, ada maha rendah, ada maha jauh, maha dekat. Ya kan? Ada Al-Hadi, artinya apa? Maha pemberi petunjuk. Dan ada juga Al-Mudil, maha menyesatkan. Saya ingin tanya Ibu, bisakah disebut Allah itu maha pencipta kalau tidak ada ciptaannya? Bisakah disebut orang itu tukang kayu kalau nggak ada karyanya? Bisa nggak? Jadi bisa nggak disebut Allah itu Al-Khaliq kalau nggak ada makhluknya? Nggak bisa kan? Sempurna nggak Allah menyebut dirinya itu maha pencipta tapi nggak ada ciptaannya? Wacana doang kan? Jadi setiap apa yang disampaikan Allah itu pasti ada buktinya kan? Kalau nggak ada buktinya tidak sempurna kan? Nah, sini Allah itu menyebut dirinya Al-Hadi, apa artinya? Maha pemberi petunjuk. Ada nggak buktinya Allah memberi petunjuk? Buktinya siapa? Ada malaikatnya. La ya'sunallah, tidak berdosa sedikit pun kepada Allah. Itu kan malaikat. Level manusia, ada nggak orang yang diberi petunjuk? Ada nggak? Nabi kan? Itu kan Nabi. Ada nggak orang biasa mendapatkan petunjuk, mewarisi Al-Hadi? Ada nggak? Ya ibu-ibu semuanya kan? Iya kan? Ibu datang ke sini, bapak datang ke sini, itu bukti bahwa Allah memberi petunjuk. Sekian banyak orang Jogja, tapi yang datang diundang di rumahnya ini hanya bapak ibu. Itu apa itu? Bukti Allah itu Al-Hadi. Senang nggak Allah Al-Hadi? Senang nggak? Cinta nggak? Cinta. Tapi ada juga nama Allah itu Al-Mudil, maha menyesatkan. Ada nggak buktinya Allah maha menyesatkan? Siapa? Hah? Iblis sesat nggak? Itu kan iblis. Kalau level manusia ada nggak yang tersesat? Siapa yang paling sesat? Fir'aun, iya kan? Fir'aun, itu kan Fir'aun. Ada nggak di Jogja orang yang tersesat? Ada yang begal sini kan? Di sekitar kita banyak kan? Itu namanya mewarisi sifat Al-Mudilnya Allah. Nah, Siti Asia itu disebut sebagai orang yang paling tinggi puncak keimanannya itu karena dia melihat Fir'aun itu wajah Allah, dia melihat wajah Musa itu juga wajah Allah. Dia melihat Al-Hadi pada wajah Nabi Musa. Dia melihat Al-Mudil pada wajah Fir'aun. Nah, orang yang mencapai puncak keimanan tidak ada lagi perbedaan antara penderitaan dan kenikmatan. Penderitaan dari mana? Kenikmatan dari mana? Semuanya dari Allah kan. Ada nggak yang buruk dari Allah? Nggak ada. Nah, kita diingatkan. Saya ingin tanya dulu, musibah baik atau buruk? Nikmat baik atau buruk? Barusan mengatakan bahwa Allah itu maha baik, tidak mungkin ada yang datang dari Allah yang tidak baik, ya kan? Oke lah. Musibah itu hanya karena kita tidak tahu apa hikmahnya, maka kita membenci musibah. Seandainya kita tahu apa rahasia di balik musibah itu, pasti semua kita mensyukuri musibah itu.
Ya. Satu hari kita dilanda penyakit demam, kata Rasulullah, ya, 1 tahun dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau ibu ditimpa atau penyakit demam 1 hari, berarti tergulung dosanya 1 tahun kan? Jangan-jangan ibu berdosa, ya Allah, panjangkanlah demamku sampai 10 hari. Biar menggulung dosa saya 10 tahun kan? Ya. 5 tahun yang lalu pernah lakukan dosa besar. Ya Allah, panjangkan biar tergulung dosa saya semua. Ada hadis Nabi yang lain. Tidak muncul satu musibah, melainkan musibah itu pencuci dosa masa lampau. Hadis lain, tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia mendatangkan siksaan lebih awal, supaya nanti tidak transit lagi di neraka. Siksaan yang diberikan Allah di dunia ini itu pasti di atas ambang kemampuan manusia mendukungnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin ada siksaan Allah di luar kemampuan kita jangkau di dunia. Tapi kalau di akhirat neraka memang sengaja dicarikan siksaannya maha dahsyat. Bagus mana kita bersihkan dosa di neraka atau di dunia? Pembersih dosa di dunia apa? Musibah, penyakit. Ya. Pernahkah ibu berdoa, ya Allah anugerahkan aku penyakit, berikan aku musibah? Saya tanya lagi ibu, ketika ibu ditimpa musibah, nama yang paling pertama dipanggil siapa? Ya. Lebih dekat mana kita, lebih cepat mana kita dekat naik ke langit pada saat diuji musibah atau diuji kemewahan? Berarti musibah itu lebih cepat mengorbitkan kita dekat dengan Allah daripada kenikmatan kan? Pernah nggak ibu memohon musibah? Ya. Pernah nggak, ya Allah jangan anugerahkan aku kenikmatan, malah kebalikannya diminta kan? Berarti nggak bisa seperti Siti Aisyah di sini kan? Jadi nanti kalau pulang ke rumah menjumpai suaminya, Mas, walaupun Anda setengah Fir'aun, aku tetap mencintaimu. Kalau perlu kamu seperti Fir'aun beneran, aku juga tetap mencintaimu. Ya, biar aku dipuji oleh Allah sebagai contoh orang yang beriman. Ini baru Fir'aun kecil sudah minta ampun gitu, minta cerai. Angka perceraian sekarang ini 80% cerai gugat istri yang menceraikan suami. Hati-hati para suami. Jangan main-main terhadap perempuan, senjatanya tuh cerai gugat. Tapi jangan salah, setiap kali terjadi perceraian ibu bapak, muncul orang miskin baru. Siapa orang miskin baru? Perempuan dan anak-anak yang punya sertifikat nama suami, yang punya BPKB kendaraan suami, yang punya harta mahal-mahal itu milik suami. Memang ada hukum gono gini kan, tapi nggak laku di pengadilan tuh. Mau jual tanahnya enggak, kemurahan, kata mantan suaminya kan. Giliran dia mau jual rumahnya, mau tidak mau terpaksa, karena kan yang punya, aku punya nama kok. Ya. Yang kedua yang korban, anak-anak orang miskin baru. Sekolah unggulan. Di mana sekolahnya? Asyuhada. Waduh hebat tuh sekolah unggulan tuh. Tapi begitu cerai, aku nggak bisa ngantar ke asyuhada, nggak ada suami lagi, aku nggak bisa bayar uang SPP-nya. Akhirnya sekolahnya di belakang SD Impres, belajar nggak belajar. Akhirnya kalau terjadi perceraian, orang miskin baru itu perempuan dan anak-anak. Maka itu jangan mikir cerai. Ya. Saking panasnya, ayo cerai, ayo lari ke pengadilan. Ya, Pak Hakim, saya mau cerai. Udah numpuk di sini orang mau cerai. Hakim itu tidak akan dipromosikan pangkatnya kalau banyak tunggakan perkaranya kan? Iya kan? Mau cerai, top cerai. Kalau enggak, aku enggak dipromosikan, bahkan aku dibuang nanti ini. Nunggak perkara sampai sekian banyak tuh. Kenapa enggak pernah memutuskan? Ini si malakama. Memutuskan secepatnya, terjadi banyak perceraian. Menunda penghukuman itu berarti menunda perkara. Jadi ini akibatnya si malakama. Nah kembali lagi Bapak Ibu ya.
Jadi yang paling pertama kita panggil pada saat kita kena musibah siapa? Tapi biasanya kalau orang, apalagi kalau tanya bapak-bapak di sana bukan di sini ya, begitu menang tender, yang diajak untuk pergi ke restoran makan itu bukan muhrimnya. Ya, belakangan baru istrinya tuh. Waduh, luar biasa. Tapi kena musibah, yang pertama dipanggil siapa? Masya Allah. Jadi gampang nggak menjadi Siti Asia? Jadi kalau kita ditimpa penderitaan, alhamdulillah. Diuji kemewahan, alhamdulillah. Jadi nanti ibu pulang ke rumah, minta uang sama suami, nggak ada uang, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau ngamuk-ngamuk nggak dikasih uang, itu nggak bisa Siti Asia. Mau jadi Siti Asia nggak? Enggak. Jadi itulah ibu Quran itu. Mengapa yang paling jelek itu adalah istrinya Nabi Nuh, istrinya Samud? Itu provokator. Suaminya berdakwah, ngapain ikut orang gila? Orang bikin perahu itu di pantai, masa bikin perahu di bukit? Ya. Dia malah minta supaya biar suami saya itu jerat itu. Perahu yang sudah dibuat itu dijadikan WC umum. Siapa yang punya ulah itu? Istrinya. Penghinaan terhadap suaminya itu. Anaknya pun juga ikut-ikut. Kanaan. Pak, ngapain sih bikin perahu di sini? Nah, naiklah ke dalam perahu. Orang bikin perahu di pantai, ini bukan di gunung. Kalau ini tenggelam, ayah, masih ada gunung lebih tinggi itu juga akan tenggelam. Nak, gila kamu bapak. Maka itu anak yang paling jelek dalam Al-Quran siapa? Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Anak yang paling hebat dalam Quran siapa? Ismail. Ayah bapak yang paling jelek dalam Quran siapa? Ya, Sarah. Ayahnya Nabi Ibrahim. Bukan saja menyembah berhala, tapi menciptakan berhala untuk disembah orang lain. Ya kan? Siapa istri yang paling baik dalam Al-Quran? Ayo. Siapa? Siti Maryam, single parent. Ya, tantangannya luar biasa. Tapi sabar. Akhirnya apa? Dapat bonus anaknya Nabi. Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Siapa suami yang paling saleh dalam Al-Quran? Yang paling baik. Bahkan diabadikan menjadi nama surah. Siapa? Suami yang paling baik dalam Al-Quran? Ayo. Ada surah laki-laki dalam Quran nama orang, tapi bukan Nabi. Apa nama surah seorang laki-laki tapi orang itu bukan Nabi? Luqman. Kenapa Luqman menjadi suami yang paling saleh, single parent, tapi melahirkan orang yang paling beriman? Ada ayatnya kan surah Luqman itu. Jadi ini satu fakta. Jangan kita itu adalah orang terhormat, otomatis anak kita juga terhormat. Enggak. Sejarah Quran membuktikan anak yang paling jelek adalah anaknya Nabi Nuh. Ya. Jangan dikira bahwa suami yang buruk rupa dan segala macam itu, tapi tidak bisa lahir berlian di dalamnya, di dalam rumah tangganya. Siti Asia lahir di lingkungannya Fir'aun. Ya kan? Jangan dikira istri pejabat itu adalah semuanya baik-baik. Ya. Ada juga kan yang menyebabkan persoalan besar. Ada kan? Ada enggak? Ada enggak istri jenderal yang berulah? Enggak ada. Alhamdulillah di Jogja enggak ada ya. Nah, jadi itulah Bapak. Hati-hati menjadi seorang istri, hati-hati menjadi seorang suami, hati-hati menjadi seorang ayah, hati-hati menjadi seorang anak. Hebatkan Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah.
Apalagi masjidnya Rasulullah. Masjidnya Rasulullah itu juga digunakan sebagai tempat pertemuan, balai pertemuan. Termasuk masjidnya Rasulullah itu dipakai untuk pertemuan lintas agama. Nabi sedang salat asar, datang 60 orang lengkap dengan namanya dalam hadis itu, riwayat itu, dipimpin oleh Abdul Masih dari Kristen Ortodoks, pada berdiri di masjid. Setelah Nabi salat asar, ada tamu, silahkan duduk. 60 orang tokoh, ada agama Yahudi, agama Zoroaster, ya Majusi, ada agama Kristen segala macam, ada aliran kepercayaan, sesat-sesat semua di situ juga ada di situ. Ngumpul di situ di depan Rasulullah, mimpin rapat. Nabi menyuguhkan air, makanan, tamunya lintas agama itu boleh menerima non muslim di dalam masjid kalau mau mencontoh Rasulullah. Nggak apa-apa. Yang penting kalau di Istiqlal itu ada pakaian khusus penutup aurat, turis-turis itu mau masuk di Istiqlal. Jadi boleh. Ada istimewa di sini. Asar sampai menjelang maghrib rapat dengan tokoh lintas agama. Maaf Rasulullah, ini sudah menjelang matahari terbenam, nggak tahu agamanya apa itu. Saya belum melakukan kebaktian. Mau kemana? Mau cari rumah kebaktian. Kata Rasulullah, di sekitar sini nggak ada rumah kebaktian, nggak ada gereja. Lakukan kebaktian di situ. Jadi Nabi meminta orang itu melakukan kebaktian di masjid. Riwayat. Kalau sekarang masjid dipakai kebaktian, mau nggak? Ada yang mengatakan bukan di dalam masjid tapi di emper masjid. Ada yang mengatakan di alus sufahnya, Allahu a'lam. Tapi itu ada riwayatnya. Yang menarik ini, coba Nabi hebatnya tuh. Tadinya kan masjidnya Nabi itu nggak ada menaranya kan. Menara itu tempat apa Ibu? Dulu tempat menyampaikan azan kan, Bilal. Bilal itu kalau mau azan pinjam atap rumahnya tetangga masjid. Karena masjidnya kalah tinggi dari rumah orang sana kan. Pinjam dong atap rumahnya, aku mau salat azan subuh. Allahu Akbar di atap rumahnya orang. Besok atap rumah sebelah lagi. Ya ini merepotkan kan. Udahlah dibikinkanlah menara tinggi, bisa kedengaran suaranya di mana-mana ya. Dari ketinggian bisa Allahu Akbar. Bilal suaranya hebat kan. Tapi tahu nggak, menara itu ternyata bukan hanya digunakan tempat azan, tapi sahabat naik dari ketinggian itu melihat setiap hari rumah-rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya, rumah-rumah mana yang selalu berasap dapurnya. Sahabat turun, Pak, kok kenapa 3 hari nggak pernah menyala asap dapurnya? Orang kan dulu masak itu pakai kayu bakar ya. Lagi apes nggak ada yang bisa dimasak. Ya. Sahabat pergi, ini kok sejak kemarin mengepul terus asap dapurnya. Assalamualaikum. Apa yang bisa saya bantu Pak? Iya, hebat ya, kok sejak kemarin nggak pernah berhenti mengepul asap dapurnya. Alhamdulillah kafilah saya baru pulang dari luar negeri. Banyak yang bisa dimasak. Tahu nggak? Di seberang masjid situ sudah 3 hari nggak pernah berasap dapurnya, yang nggak ada yang bisa dimasak. Oh, saya nggak tahu Pak. Boleh aku antarkan. Jadi menara masjid yang tinggi-tinggi itu bukan gagah-gagahan, tapi mengontrol siapa rumah-rumah yang kelaparan dan siapa rumah-rumah yang berkelebihan. Hebat kan? Itu masjid. Masjid itu juga tempat ya untuk belajar, sekolah. Tadi itu ada TK-nya, anak-anak kecil sampai ajus-ajusa. Masjid Nabi itu. Masjid Nabi itu adalah Baitul Mal. 27 pundi-pundi di situ dikoordinatori oleh Abi Hurairah. Oh ini pundi-pundi zakat, oh ini wakaf, oh ini infak, oh ini sedekah, ini hibah, ini luqata barang hilang, oh ini harta rampasan, oh ini ghanimah harta rampasan melalui perang. Ya. Oh ini wadiah tabungan. Ya. Oh ini adalah oh ini diat, denda dan seterusnya. Kotak-kotaknya ada itu.
Satu saat Nabi memperhatikan ada gereja yang nggak pernah selesai dibangun-bangun tuh. Kata Nabi, kasihan tuh nggak pernah beribadah mereka itu. Kenapa? Ya rumah ibadahnya nggak pernah selesai-selesai. Ambilkan uang dari hibah, laci hibah, bantu tuh biar dia beribadah. Jadi Nabi menganjurkan membangun rumah ibadahnya orang lain. Ada 2 kasus itu, satu dalam bentuk surat, satu dalam bentuk instruksi. Ya. Mulia nggak Nabi seperti ini? Ya. Ada perempuan tua, orang Yahudi. Kenapa? Dia lemas kelaparan. Kenapa? Kenapa nggak dibantu? Dia kan Yahudi. Perut lapar, nggak ada agamanya. Bantu. Jadi orang Yahudi itu dibantu dari Baitul Mal, perbendaharaan masjid. Coba. Itu masjid. Jadi orang miskin itu dibantu di masjid. Masjidnya Rasulullah itu memberdayakan masyarakat. Ya. Masjidnya membantu masyarakat. Kalau masjid kita di Indonesia, siapa yang membantu masjid? Masjid membantu masyarakat atau masyarakat membangun masjid, membantu masjid? Lebih canggih mana, masjid kita atau masjidnya Nabi? Lebih duluan mana, Nabi atau kita? Berarti lebih modern mana, Nabi atau kita? Hebat kan? Masjid Syuhada ini kita akan meniru masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, ada anak sekolahannya kan? Ada enggak kesenian di sini di masjid ini? Jangan memandang enteng kesenian. Wali Songo itu menyebarkan Islam itu pakai gamelan, pakai wayang. Tidak ada masjid di dunia ini pakai beduk selain Masjid Indonesia. Istiqlal masjid beduk paling besar di dunia tuh. Bid'ah enggak itu masjid? Punya orang Hindu? Ya. Beduk itu kan buatan Hindu, tradisi agama Hindu. Tapi dipakai oleh Wali Songo untuk memperdengarkan, Ramadan, pukul beduknya bertalu-talu. Sahur gitu kan. Duhur 4 kali pukulan, itu duhur. Asar 4 rakaat. Maghrib. Jadi beduk itu dipakai penanda salat. Boleh enggak? Enggak pernah digunakan Nabi? Apakah itu bid'ah? Enggak. Ya. Kalau semua yang tidak pernah dilakukan Nabi itu bid'ah. Ibu punya handphone enggak? Ada handphonenya Nabi enggak? Bid'ah enggak? Kalau Nabi pergi ke Mekah naik unta, ibu pergi ke Mekah naik apa? Naik unta enggak? Berenang di unta. Jadi yang namanya bid'ah itu bid'ah misalnya gini, aku lebih asyik ini, enak sekali salat subuhnya nih, aku mau jadikan 6 rakaat. Bid'ah itu, ya kan? Ya. Waduh, aku mau puasa setiap hari, enak. Nabi pernah melarang, itu gulu. Aku Nabi tapi tidak pernah melakukan puasa setiap hari. Ya, itu yang seperti itu. Kita dilarang, wala taghlu fi dinikum, jangan melampaui batas dalam beragama. Ibadah pun kalau berlebihan jelek. Itu ada ayatnya kan. Jadi betul apa yang disampaikan di sini tadi, mengedepankan pluralitas yang wasatiyah. Iya. Bapak Ibu sekalian, itu fungsi masjid. Jadi masjid itu untuk mencerdaskan masyarakat, untuk memberdayakan ekonomi. Nah, Masjid Istiqlal, Bapak Ibu, saya mengundang ke ibu-ibu kapan-kapan jalan-jalan ke Istiqlal. Mau gak Ibu? Nanti datang. Cari imam besar. Ya. Cari saya di situ. Akan saya antar ibu-ibu kalau perlu naik ke menara atas tertinggi di Jakarta itu. 300 anak tangga ke atas. Pulang kempes. Iya Bu. Nah itu bisa lihat Jakarta di atap menara Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal itu sekarang ini ada namanya IGF, Istiqlal Global Fund itu ya.
ke depan masjid itu kita bisa jualan di masjid pakai e-commerce. Jadi nanti ada Istiqlal, itu bisa handphone itu ya. Jadi jual beli mukena apa, jual pakai busana muslim. Gampang, tinggal lihat di monitor handphonenya. Oh, ini ada pakaian bagus. Mau nggak? Nah, kita ada MOU dengan kantor pos. Ya. Saya butuh beras 20 kg. Telepon Istiqlal. 15 menit kemudian ojek mengantarkan beras ke rumah itu. Aku perlu ikan bandeng. Telepon Istiqlal. Lihat ada sekian besarnya. Oh, ini aku mau nomor 3. 15 menit datang ikan itu ke rumahnya. Pakai ojek, pakai kantor pos. Ya, aku mau kopi. Ya, kopi apa? Ya, ini dalam tempo singkat diantarkan oleh tukang ojek. Pasti barang yang dibeli di masjid itu adalah halal. Membeli sambil beramal. Kalau setiap masjid itu berjual beli dengan cara seperti ini, matilah minimarket yang ada di sekitar kita yang punya orang lain. Itu menyedot uang kita tuh. Ibu beli di mana kebutuhan sehari-hari? Ya, di mana Bu? Ya, tahu nggak Bu keuntungannya per tahun? 40 triliun minimarket itu. Ya. Berapa keuntungannya supermarket? Itu cuma 4 triliun. Maka itu supermarket digulung oleh minimarket. Tapi hipermarket itu digulung oleh supermarket. Nggak ada lagi hipermarket di Indonesia. Gulung tikar digulung oleh supermarket. Tapi supermarket juga digulung sekarang oleh minimarket. Nanti kalau masjid aktif, 850.000 masjid di Indonesia itu bisa menggulung minimarket. Kalau lengkap fasilitasnya, ibu mau belanja di minimarket atau di masjid? Tinggal hubungi Pak Ketua. Jadi kita barang contoh, ini loh. Jadi bukan jual ikan di masjid, enggak ada bau ikan di masjid. Handphonenya jual ikan, ada panitianya di sini. Ini keuntungan di omset Istiqlal itu sudah 5 miliar. Jual beli. Ya. Istiqlal Bu, 32% daya listrik yang kita gunakan itu melalui solar system. Solar system itu kan panel matahari itu kan. Dari mana kita peroleh? Melalui wakaf energi. Masyarakat berwakaf, aku mau dong 1 papan berapa dilelang. Oh, itu bisa menerangi 24 jam masjid kita. Wakaf energi. 1 tetes pun air wudhu di Istiqlal nggak ada yang tumpah, ditampung dalam 1 bak, direcycle, bisa diminum lebih bening daripada sejumlah air mineral. Tapi saya belum pakai untuk berwudhu untuk jamaah, karena itu Imam Syafi'i masih mustakmal. Tapi untuk dipakai bilas segala macam itu air. Bayangkan 1 orang berwudhu 5 liter. Istiqlal itu setiap salat itu bisa 5.000 orang. Dalam 1 minggu 75 juta liter air. Nah, itu nggak ada yang tumpah. Dipakai siram tanaman, selebihnya itu tanam kembali di Istiqlal, disedot lagi pakai mesin, dan itulah nanti dipakai lagi. Nah, tidak ada satupun 1 ekor virus corona ditemukan di Masjid Istiqlal dalam masa Delta maupun Omikron kemarin. Kenapa? Istiqlal nggak pakai dinding di ruang atas, angin selatan ada pohon-pohon, niup bersihkan masjid, ya, nggak pakai masker, nggak ada orang terjangkit di Masjid Istiqlal. 2 laboratorium akhirnya mendapatkan penghargaan internasional dari World Bank Bank Dunia dari Washington. Satu-satunya rumah ibadah, termasuk gereja, sinagog, pura dan sebagainya, yang paling sehat, yang paling hijau adalah Masjid Istiqlal, tempatnya di Indonesia sekarang. Kotoran manusianya, WC itu kayak WC umum tuh, nggak ada yang terbuang. Itu yang dipakai anak-anak masjid itu untuk masak, energi kotoran itu. Menyalakan listrik juga. Sampahnya pun juga, botol-botol nggak ada yang terbuang, di pabrik, di peras.
kemudian dibeli mahal. Masya Allah. Nah, kita di Istiqlal mulai dari penitipan bayi ya, sampai S3 semuanya diberi beasiswa mahasiswa untuk S2 dan S3-nya. Alhamdulillah. Jadi kita akan mencontoh masjidnya Rasulullah, masjid yang memberdayakan masyarakat, bukan masyarakat yang memberdayakan masjid. Ya. Kalau motonya DMI Dewan Masjid Indonesia Pak Yusuf Kalla itu memberdayakan dan diberdayakan masjid. Kalau Istiqlal memberdayakan masyarakat. Ya. Kita ingin menjadikan masjid yang tercinta kita ini Masjid Syuhada contoh memberdayakan masyarakat, memberdayakan anak didik kita ada. Ya, saya sangat terharu. Saya sebetulnya banyak alasan untuk tidak hadir. Ya, hari ini sangat penting acara kita di Jakarta, tapi tidak. Komitmen sebuah janji al-wa'du dainun. Siapapun, menteri, Pak Kapolri, no. Aku lebih menghargai pendapatnya beliau, undangan beliau daripada siapapun. Ya, jangan kita terbiasa berjanji lalu tidak ditepati. Kampanye begini, giliran sudah selesai enggak ditengok. Iya kan? Nah, janji itu harus ditepati. Berjanji dengan siapapun, jangan peduli siapapun di atas kita. Ya, harus satu kata dengan perbuatan. Nah, kalau ini mampu kita lakukan, kita akan mencontoh siapa tadi yang terbaik? Siti Asia. Nah, waktu kita panjang Bu ya. Tapi saya ingin, ada nggak yang Bapak Ibu, Ibu-ibu mau bertanya nih dari awal atau apapun yang mau ditanyakan. Kalau saya nggak bisa jawab, minta tolong ke Pak Sofyan nanti yang jawab. Ayo Ibu, jangan malu. Silahkan Bu. Kalau kita Assalamualaikum. Namanya Bu ya? Kalau kita beribadah itu baik, yang biasa kita lakukan seperti kita mencontohkan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya kita beribadah yang berlebihan juga tidak baik, ibadahnya seperti itu. Sedangkan kita berpuasa setiap hari pun tidak baik. Lalu bagaimana dengan puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud? Oke. Apakah kita dan itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad? Bagaimana itu? Iya, bagus. Saya jawab dulu Bu. Contoh ibadah yang bagus ya, dan apapun yang diperintahkan Al-Quran dan hadis itu semuanya baik. Ibadah jangan memandang enteng ibadah itu ya, sekecil apapun. Contohnya ada hadis Nabi, ini sahih hadisnya. Siapa yang rutin membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, maka timbangan amalnya itu akan seberat dengan bumi dengan segala isinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Timbangannya nanti di akhirat itu seperti beratnya bumi dan langit. Banyak orang kaget. Saya nggak pernah jumlahnya miliar-miliaran nyumbang kok. Kenapa? Kok banyak sekali pahala saya? Jangan menganggap enteng mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu berat pahalanya, berat timbangannya seperti bumi. Ya. Saya sumbang sekian miliar, tapi ada maunya dalam sebuah pemilu. Itu uang recehan jadinya tuh. Ada di Ambon tuh Bapak. 3 gulung karpet beginian. Pak, ini umumkan di Jumat ini Pak X ini nyumbang 3 gulung 3 gulung karpet di masjid. Apa yang terjadi setelah pemilihan? Kalah di tempat itu, bahkan sedikit sekali yang milih. Malam-malam digulung karpetnya bawa pulang. Kenapa digulung? Di sini nggak ada yang milih aku. Bagaimana bisa dapat pahala orang ini kalau ada niatnya bukan lillahi
Ta'ala. Nah, puasa Daud, ya begini hadisnya. Ya Rasulullah, saya tidak pernah lagi makan siang. Ngapain? Puasa terus, puasa daim namanya. Saya Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak puasa setiap hari. Lakukan puasa Senin Kamis atau puasa Daud, puasa Senin Kamis. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis itu kan direkapitulasi amal-amal kebajikan kita oleh malaikat di langit. Ya, Allah akan senang sekali menyaksikan rekapitulasi itu kalau orangnya sedang berpuasa. Maka itu hari perhitungan amal kita itu 2 kali seminggu, hari Senin dan hari Kamis. Allah senang sekali menyaksikan hambanya sedang dihitung amalnya tapi dia sedang berpuasa. Atau puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak. Lusa puasa, besoknya lagi enggak. Itu puasa Daud. Ada dalilnya, ada hadisnya, Bu. Enggak apa-apa. Nah, satu lagi, ada lagi. Silahkan, Bu. Ada waktu, Pak, ya? Sedikit lagi ya. Pokoknya tanya, Bu, kapan lagi kita ketemu ya? Lihatnya di TV betul aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mulyani namanya. Tadi Ustaz mengutarakan bahwa dalam bekerja itu memang ada buah hasil malakama. Saya ingin tahu juga nanti jawabannya. Tapi sebelumnya saya kan juga karyawati dulu, sekarang udah pensiun. Itu saya setiap menerima tugas atau apapun itu selalu memohon dulu sama Allah bahwa ya Allah tunjukkan jalanmu, jangan jalan saya tapi jalanmu. Itu yang selalu saya lakukan. Terima kasih Ustaz. Iya, itu sudah benar sekali, Bu. Dan Allah bayar cash kan, Bu, karena Ibu datang di masjid. Teman-teman Ibu nggak datang ke masjid ini, mungkin teman Ibu hanya datang satu ibu aja di sini kan. Itu bayar cash, Ibu dihadirkan di rumahnya, itu satu kehormatan kan. Kita kan di sini akan dipanggil oleh Allah nanti. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Mudah-mudahan kan. Amin ya, Bu ya. Amin insyaallah. Bagus, Bu. Nah, ada waktu sedikit lagi, sini nggak ada nih. Coba. Alhamdulillah. Namanya Ibu ya biar kita tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, pertanyaan biasa? Ini maksudnya kalau masjid itu Ustaz kan bilang tadi boleh orang Muslim masuk di dalam masjid gitu. Nah kebetulan waktu itu saya pas di masjid Madinah gitu ya Pak Ustaz. Terus ada teman yang non Muslim itu pengen sekali ke Madinah ke masjidnya itu, boleh apa tidak Ustaz? Pengen masuk, pengen tahu gitu di dalam masjid Madinah itu. Terima kasih Ustaz. Iya. Justru kejadiannya itu di Madinah. Masjidnya Rasulullah di Madinah itu non-muslim datang ke masjidnya Nabi itu. Yang tidak boleh non-muslim itu di Mekah. Kenapa masjid suci, kota suci, gak boleh non-muslim masuk di perbatasan kota Mekah? Ya, di Madinah saja boleh, apalagi kita di sini. Di Jogja lagi, salah satu ciri khas di Jogja adalah kota apa, Bu? Kota toleran. Belajarlah toleransi ke Yogyakarta. Maka itu tokoh lintas agama, tokoh interfaith itu berdatangan ke Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta? Jarang tuh ada kasus perang saudara sesama warga Jogja tapi berlainan agama, penyebabnya karena perbedaan agama. Saya tanya Ibu, real punya gak sahabat non muslim? Contoh, enak itu kan. Iya. Ada lagi, Bu? Belakang. Iya. Silakan Ibu maju ke depan kalau bisa. Mic-nya deh, dia over nih. Ibu. Beliaunya tidak salah, Ibu. Si mu'allaf itu tadi tidak salah. Yang salah gurunya. Enggak boleh salat berbahasa lain selain bahasa Arab. Kalau mau terjemahan, ya sesudah salat lah kan. Yang salah itu ya memberikan informasi, boleh. Banyak kan orang itu modalnya apa gitu ya. Yang penting menurut akal itu boleh. Enggak bisa.
Begitu ada ungkapan, ini menurut pendapat saya yang kolot ini ya. Tapi sama-sama Bu ya. Rasanya kok kalau mau salat ya, Allahu Akbar, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tunjukilah kami jalan lurus. Terimalah. Mau nggak salatnya kayak gitu? Itu bukan salat, sandiwara. Nah jadi itu Ibu, tugas Ibu jangan menyalahkan yang bersangkutan karena dia baru belajar. Tapi ganti gurunya atau gurunya perlu diajar. Jangan sampai nanti juga menjadikan seperti itu yang di tempat yang lain. Mu'alaf itu jangan dianggap sebagai orang yang pinter walaupun profesor. Saya pernah jadi imam besar di Amerika juga Ibu ya. Ketika masih tugas di Amerika ya, di Beltway itu saya lama di Washington. Malah kita beli gereja untuk bangun masjid ya. Nah, itu pernah satu saat sebelum orang masuk Islam di sana itu bukan 1-2 orang ya. Kadang pinjam aula. Ya, orang Black American itu satu kali syahadat asyhadu alla ilaha illallah, ikut semuanya itu. Jadi dahsyat itu. Islam is the fastest growing religion in the world today. Islam itu adalah agama yang paling cepat berkembang di dunia sekarang ini. Jadi kalau ada yang mau masuk Islam itu, ya kita perlu carikan guru yang bijak. Mengapa center kita di Indonesia itu paling digemari oleh orang Amerika masuk Islam? Ya, sebelum ada center kita, centernya Arab, Saudi Arabia. Begitu masuk Islam langsung disuruh pakai cadar. Bayangkan tadinya telanjang, disuruh pakai cadar. Dari shock itu. Begitu Indonesia datang, boleh nggak pakai ini Ken? Ya boleh nggak saya pakai begini? Ya boleh. Kok di Masjid Saudi Arabia itu harus pakai cadar? Ya nanti kalau beradaptasi, ya yang penting jangan seksi. Tapi kelihatan rambutnya nantilah. Kan Nabi juga kita contoh kan. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya nggak mau salat. Apa jawaban Nabi? Oh nggak apa-apa, yang penting syahadat. Oh syahadat mah gampang. Disuruh syahadat, coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah fasih sekali syahadatnya, orang Arab ya kan. Tapi nggak mau salat. Tapi saya minta satu poin saja. Kata Rasulullah, kamu jangan bohong, itu mah gampang. Begitu pulang, dari mana kamu seharian? Waduh, kalau saya jawab kepada istri saya dari rumahnya Rasulullah pasti marah. Tapi kalau saya bohong, janji saya kepada Nabi tidak boleh bohong kan. Hei kamu dari mana tadi seharian? Dari berjumpa Nabi Muhammad. Wah marah istrinya. Kenapa mengunjungi orang gila itu? Ya. Akhirnya dia katakan, saya sudah bersyahadat. Pergi, meninggalkan rumahnya. Ditanya lagi oleh teman-teman premannya itu, seharian lu dari mana aja? Waduh, saya bilang apa ya? Nggak boleh bohong kan? Saya menjumpai Nabi Muhammad. Wah, dipencilkan. Lari kepada Nabi, ya Rasulullah. Ternyata tidak bohong itu tidak berat. Menahan diri tidak bohong itu berat. Tanggung, aku juga sekaligus mau salat deh. Ya, akhirnya orang itu salat, nikmat. Bahkan lagi orang lain, ya Rasulullah saya mau masuk Islam, tapi nggak bisa salat subuh. Kenapa? Bangunnya jam 9. Nggak apa-apa, nanti yang penting salat yang bisa saja. Duhur, asar, maghrib, isya. Kalau salat subuhnya mau tinggalkan nggak apa-apa, kata Nabi loh ya. Nah, begitu salat isya, waduh, ternyata salat itu nikmat itu ya, nikmat banget. Belum salat subuh, sudah salat subuh datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata salat itu enak ya. Saya sudah salat subuh. Ini belum salat subuh, udah salat subuh kan. Jadi cara menghadapi mu'alaf yang baru itu, jangan langsung dihantam dengan hukum syariah. Jadi beranak tangga dulu, kayak Nabi kan. Enak itu. Saya takutnya nanti, kamu harus berhijab, kamu harus ini. Waduh berat banget itu, aku belum siap. Banyak orang
mau masuk Islam tapi tidak bisa. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, benar-benar di masjid ini ada hidayah. Siapa tadi penanya yang pertama berani itu? Yang pertama tadi, nah, dari pengurus memberikan hadiah. Di dunia dapat pahala, akhiratnya surga nanti. Yang kedua tadi, penanya yang kedua? Ya, penanya yang kedua tadi. Ibu mantan pegawai pensiunan sekarang ini dapat hidayah. Yang ketiga tadi, Ibu, ya, maaf yang di belakang ya. Nanti berurusan dengan pengurus. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa berjamaah. Doa yang dipanjatkan 40 orang berjamaah, insya Allah akan diijabah oleh Allah SWT. Ya, pertama kita doakan kepada para pendiri masjid. Ya, banyak jasanya, pahalanya pasti. Yang kedua, kedua orang tua kita. Mungkin ada keluarga yang paling kita cintai juga kita doakan. Dan yang ketiga, anak kita sendiri, anak kita, cucu kita itu kayak apa nanti masa depannya itu, doakan berjamaah itu penting, Bu. Dan yang keempat kita sendiri, semoga husnul khatimah kan? Ya. Dan yang kelima adalah bangsa negara kita ini juga, nasibnya negara kita ini di masa Krismon seperti apa? Doakan supaya kita jangan egois, tidak boleh egois, berdoa mendoakan diri dan keluarganya saja. Ya, maka itu Nabi mengajarkan doa Allahumma fil muslimina wal muslimat itu. Kita awali dengan doanya para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Bismillah tasanna billah, bismillah tasarna billah, bismillah masyaallah la ya'ti bil khair illa Allah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah dhahara sirrullah, bismillah jaa nasrullah, bismillah ya'ta amrullah, bismillah barazat gharatullah, bismillah tammat kalimatullah, bismillah rukibat khuyulullah, bismillah ja'at rijalullah, bismillah lama atayatullah, bismillah nahnu fi amanillah, bismillah alaina hisbullah, bismillah hawlana hitullah, bismillah dakhalna fi sahati la ilaha illallah, bismillah kharajna ala sahrai amani Muhammadir Rasulillah. Bismillah qul kullu min indillah. Bismillah nahnu ghalibuna bi idznillah. Bismillah wa kafa billah. Bismillah Allahu akbar wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la mayitan illa rahimta wa la mubtala illa afaita wa la daynan illa qadaita wa la dhalan illa hadaita ولا جاهلا إلا علمت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت ولا ولدا إلا أصلحت ولا عيبا إلا سترت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.